Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah. Bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenal biografi dan sejarah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, lahir di Jombang, 31 Maret 1888, wafat 29 Desember 1971 pada umur 83 tahun, adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum, Soyara Nahdlatul Ulama, atau Soyarano, dan Berita Nahdlatul Ulama. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Beliau adalah pengarang syair, Ya Lal Wathon, yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahdliyin. Lagu Ya Lal Wathon dikarangnya pada tahun 1934. Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan bahwa syair tersebut adalah syair yang beliau dengar, peroleh, dan dinyanyikan saat masa mudanya di Rembang. Dahulu syair Ya Lal Wathon ini dilantangkan setiap hendak memulai kegiatan belajar oleh para santri. Ayah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, sedangkan ibundanya bernama Nyai Latifah. Wahab Hasbullah kecil banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dan bersenang-senang layaknya anak-anak kecil masa itu. Semenjak kanak-kanak, Wahab Hasbullah dikenal sebagai pemimpin dalam segala permainan. Silsilah keturunan Kiai Haji Wahab Hasbullah berasal dari keturunan Raja Brawijaya IV dan bertemu dengan silsilah Kiai Haji Hashim Asy'ari pada datuk yang bernama Kiai Soicah. Masa pendidikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari kecil hingga besar banyak dihabiskan di pondok pesantren. Selama kurang lebih 20 tahun, ia secara intensif menggali pengetahuan keagamaan dari beberapa pesantren. Karena tumbuh di lingkungan pondok pesantren, mulai sejak dini ia diajarkan ilmu agama dan moral pada tingkat dasar, termasuk dalam hal ini tentu diajarkan seni Islam seperti kaligrafi, hadrah, berjanji, dibah, dan sholawat. Kemudian tak lupa diajarkan tradisi yang menghormati leluhur dan keilmuan para leluhur, yaitu dengan berziarah ke makam-makam leluhur dan melakukan tawasul. Beliau dididik ayahnya sendiri cara hidup seorang santri. Diajaknya sholat berjamaah, dan sesekali dibangunkan malam hari untuk sholat tahajud. Kemudian Wahab Hasbullah membimbingnya untuk menghafalkan juz, amma dan membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih. Lalu beliau dididik mengenal kitab-kitab kuning, dari kitab yang paling kecil dan isinya diperlukan untuk amaliyah sehari-hari. Misalnya, kitab Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab dan Al-Majmu'. Wahab Hasbullah juga belajar ilmu tauhid, tafsir, ulumul Quran, hadits, dan ulumul hadits. Kemauan yang keras untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya tampak semenjak masa kecilnya yang tekun dan cerdas memahami berbagai ilmu yang dipelajarinya. Selama 6 tahun awal pendidikannya, ia dididik langsung oleh ayahnya. Baru ketika berusia 13 tahun, Wahab Hasbullah merantau untuk menuntut ilmu. Maka beliau pergi ke satu pesantren ke pesantren lainnya. Di antara pesantren yang pernah disinggahi Wahab Hasbullah adalah sebagai berikut. 1. Pesantren Langitan Tuban. 2. Pesantren Mojosari, Nganjuk. 3. Pesantren Cempaka. 4. Pesantren Tawangsari, Sepanjang. 5. Pesantren Kademangan Bangkalan, Madura di bawah asuhan Kiai Kholil Bangkalan. 6. Pesantren Beranggahan, Kediri. 7. Pesantren Tebu Ireng, Jombang di bawah asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Khusus di pesantren Tebu Ireng, ia cukup lama menjadi santri. Hal ini terbukti, kurang lebih selama 4 tahun, ia menjadi lurah pondok, sebuah jabatan tertinggi yang dapat dicicipi seorang santri dalam sebuah pesantren, sebagai bukti kepercayaan kiai dan pesantren tersebut.
Pada tahun 1914, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menikah dengan Kiai Musa yang bernama Maimunah. Sejak itu ia tinggal bersama mertua di Kampung Kertopaten, Surabaya. Dari perkawinan ini lahir seorang anak laki-laki pada tahun 1916 bernama Wahib, yang kemudian dikenal sebagai Kiai Wahab Wahib. Namun, pernikahan dan membina rumah tangga ini tidak berlangsung lama. Istrinya meninggal sewaktu mereka berdua menjalankan ibadah haji pada tahun 1921. Setelah itu Kiai Wahab Hasbullah menikah lagi dengan perempuan bernama Alawiyah, Fitri Kiai Alwi. Namun pernikahan ini pun tidak berlangsung lama sebab setelah mendapatkan putra, istrinya meninggal. Begitu juga untuk ketiga kalinya ia menikah lagi, namun pernikahannya tidak berlangsung lama. Tidak jelas siapakah nama istri ketiganya ini. Juga, penyebab terputusnya pernikahan yang tidak lama tersebut, apakah karena istrinya meninggal atau bercerai. Dari sini beliau menikah lagi. Pernikahan keempat dilakukan dengan Asnah, putri Kiai Saidi, seorang pedagang dari Surabaya dan memperoleh 4 orang anak, salah satunya bernama Kiai Najib, almarhum, yang selanjutnya mengasuh pesantren tambak beras. Namun lagi-lagi pernikahan ini tidak langgeng kembali. Nyai Asnah meninggal dunia. Kemudian Kiai Wahab menikah lagi untuk yang kelima kalinya dengan seorang janda bernama Fatimah, anak Haji Burhan. Dari pernikahan ini beliau tidak mendapatkan keturunan. Namun, dari Fatimah ia memperoleh anak tiri yang salah satunya kelak besar bernama Kiai Haji Ahmad Syaichu. Pernikahan ke-6 kali ini dengan anak Kiai Abdul Majid Bangil, yang bernama Asyikah. Pernikahan ini pun tidak berlangsung lama karena saat menunaikan ibadah haji bersama, Nyai Asyikah meninggal dunia. Dari istri ini beliau dikaruniai 4 orang anak. Pernikahan beliau yang terakhir, yang ketujuh adalah dengan kakak perempuan Asyikah, bernama Sadiah. Dengan perempuan inilah pernikahan Kiai Wahab mencapai puncaknya, artinya langgeng sampai akhir hayat beliau. Dari Nyai Sadiah ini beliau mendapatkan beberapa keturunan, yaitu Mahfuzah, Hasbiah, Mujidah, Muhammad Hasib dan Rakib. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan bapak pendiri NU. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin, Hizbullah, ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Tahun 1914 mendirikan kursus bernama Tashwirul Afkar. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Watan, kemudian pada 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya 2 badan, Syuriah dan Tanfidziyah sebagai usaha pemersatu kalangan tua dengan muda. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdliyin. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama besar Indonesia. Ia merupakan seorang ulama yang menekankan pentingnya kebebasan dalam keberagamaan, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Untuk itu Kiai Abdul Wahab Hasbullah membentuk kelompok diskusi Tashwirul Afkar, pergolakan pemikiran, di Surabaya pada 1914. Mula-mula kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas. Tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang luas, dalam waktu singkat kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian di kalangan pemuda. Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum itu untuk memperdebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap penting. Tashwirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren. Ia juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasional sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, maka jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Bersamaan dengan itu, dari rumahnya di Kertopaten, Surabaya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah bersama KH Mas Mansur menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Watan, Kebangkitan Tanah Air, yang mendapatkan kedudukan badan hukumnya pada 1916. Dari organisasi inilah Kiai Abdul Wahab Hasbullah mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren yang kurang lebih sealiran dengannya. Di antara ulama yang berhimpun itu adalah Kiai Bisri Syansuri, Denanyar Jombang, Kiai Abdul Halim, Leimunding Cirebon, Kiai Alwi Abdul Aziz, Kiai M. Asum, Lasem, dan Kiai Kholil, Kasingan Rembang.
Kebebasan berpikir dan berpendapat yang dipelopori Kiai Wahab Hasbullah dengan membentuk Tashwirul Afkar merupakan warisan terpentingnya kepada kaum muslimin Indonesia. Kiai Wahab telah mencontohkan kepada generasi penerusnya bahwa prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat dapat dijalankan dalam nuansa keberagamaan yang kental. Prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat tidak akan mengurangi ruh spiritualisme umat beragama dan kadar keimanan seorang muslim. Dengan prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat, kaum muslim justru akan mampu memecahkan problem sosial kemasyarakatan dengan pisau analisis keislaman. Pernah suatu ketika Kiai Wahab didatangi seseorang yang meminta fatwa tentang kurban yang sebelumnya orang itu datang kepada Kiai Bisri Syansuri. Bahwa menurut hukum fikih berkurban seekor sapi itu pahalanya hanya untuk 7 orang saja, terang Kiai Bisri. Akan tetapi si Fulan yang bertanya tadi berharap anaknya yang masih kecil bisa terakomodir juga. Tentu saja jawaban Kiai Bisri tidak memuaskan baginya, karena anaknya yang ke-8 tidak bisa ikut menikmati pahala kurban. Kemudian oleh Kiai Wahab dicarikan solusi yang logis bagi si Fulan tadi. Untuk anakmu yang kecil tadi belikan seekor kambing untuk dijadikan lompatan ke punggung sapi, seru Kiai Wahab. Dari sekelumit cerita di atas tadi, kita mengetahui dengan jelas bahwa seni berdakwah di masyarakat itu memerlukan cakrawala pemikiran yang luas dan luas. Kiai Wahab menggunakan kaidah usuliyah, ema la yudraku kulluh, la yutraku juluh, apa yang tidak bisa diharapkan semuanya janganlah ditinggal sama sekali. Disinilah peranan usul fikih terasa sangat dominan dari fikih sendiri. Dari catatan sejarah berdirinya YPI Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, NU. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Watan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik dan pembinaan kader. KH. Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional dan KH. Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung KH. Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU, membentuk wadah dengan nama Syubbanul Watan, Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, PPNU, Pemuda NU, PNU, dan Ansyarun Nahdlatul Ulama ANO. Nama Ansor ini merupakan saran KH. Abdul Wahab Hasbullah, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 atau 24 April 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian, Departemen, Pemuda NU. Dimasukkannya ANO sebagai salah satu departemen dalam struktur kelembagaan NU berkat perjuangan kiai-kiai muda seperti KH. Mahfud Siddiq, KH. Wahid Hashim, KH. Dachlan Kertosono, Thohir Bakri dan Abdullah Ubaid serta dukungan dari ulama senior KH. Abdul Wahab Hasbullah. Sementara itu, peran Kiai Haji Muhammad Chusaini Tiwai terlihat pada masa pendudukan Jepang, di mana pada saat itu organisasi-organisasi pemuda diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang termasuk ANO. Setelah revolusi fisik, 1945-1949, usai, tokoh ANO Surabaya, Moh. Chusaini Tiwai, mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali ANO. Ide ini mendapat sambutan positif dari Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim Menteri Agama RIS kala itu, maka pada 14 Desember 1949 lahir kesepakatan membangun kembali ANO dengan nama baru, yakni Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor, kini lebih populer disingkat YPI Ansor. Jika disejajarkan dengan Gus Dur, Abdurrahman Wahid,
maka Kiai Wahab Hasbullah memiliki banyak persamaan yang didasarkan pada masanya masing-masing. Keduanya sama-sama tokoh yang sangat kontroversial di kalangan ulama dan politisi. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai ulama dan cendekiawan yang sikap dan manuver-manuver politik yang dilakukannya sering menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan konsistensi idealisme dan cita-cita perjuangannya. Kemudian kenapa Kiai Wahab Hasbullah juga begitu kontroversial? Di antara beberapa hal yang menjadikan Kiai Wahab menjadi ulama sekaligus politisi dan cendekiawan yang kontroversial di kalangan umat Islam Indonesia adalah ketika meningginya konflik antara kaum modernis dan reformis dengan kaum tradisionalis. Beliau tampil sebagai guardian tradisionalisme dengan jalan membentuk Taswirul Afkar pada tahun 1918 yang kemudian melaksanakan perdebatan terhadap permasalahan yang diperdebatkan kaum tradisionalis dan modernis saat itu. Bidang pendidikan menurut beliau pendidikan tidak harus dilakukan di pesantren dan mendidik anak harus tepat pada situasi dan kondisi yang dibutuhkan masyarakat. Namun bukan berarti pendidikan pesantren dilupakan. Oleh karenanya selain ia melakukan pendidikan di pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, juga melakukan pendidikan di luar pesantren yang ditujukan untuk kalangan umum dan terpelajar dengan mendirikan kelompok diskusi bernama Taswirul Afkar. Melalui Nahdlatul Watan beliau juga telah berhasil mendirikan beberapa sekolah di berbagai daerah, antara lain 1. Sekolah Madrasah Ahlul Adhan di Wonokromo 2. Sekolah Madrasah Faroel Watan di Gresik 3. Sekolah Madrasah Hidayatul Watan di Jombang, dan 4. Sekolah Madrasah Hitaboel Watan di Surabaya. Bidang keagamaan konsep Kiai Wahab Hasbullah tentang keagamaan terutama bagaimana peran Islam, lebih banyak bereferensi dari tradisi politik keagamaan Sunni dan pela pergerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemikiran beliau lebih terbuka dengan tidak keras atau fanatik pada suatu pendapat, pragmatis demi mencari solusi kebenaran bersama, dan kebutuhan mendesak dan penting serta kontekstual, atau yang kita kenal sebagai moderatisme. Pergerakan progresivitas konsep pergerakan Kiai Wahab Hasbullah terlihat jelas ketika ia turut serta dalam membidani lahirnya organisasi kalangan Islam NU. Mengapa hal demikian disebut sebagai progresivitas pemikiran pergerakan dari Kiai Wahab Hasbullah? Tidak lain karena organisasi pergerakan di Indonesia kala itu muncul dari kalangan terpelajar atau dari kota yang dibekali pendidikan notabene ciptaan Belanda. Pendidikan itu sangat menekankan rasionalitas modern dalam memandang persoalan kehidupan. Sementara kalangan Islam tradisional kebanyakan adalah kelompok masyarakat tradisional, kalangan petani, yang kebanyakan pola pandangan hidupnya masih sedikit terpengaruh pemikiran nasional modern, karena mereka mengandalkan bacaan kitab kuningnya yang mereka pelajari di pesantren. Demokrasi diceritakan oleh Saifuddin Zuhri dalam salah satu bukunya, Biografi Wahab Hasbullah, disebutkan sebagai berikut, kami bertiga, Kiai Wahab, Pak Idam, dan Saifuddin Zuhri sama-sama duduk dalam Dewan Pertimbangan Agung mewakili NU. Berbulan-bulan dewasa ini membicarakan sosialisme Indonesia, land reform, Pancasila, dan lain-lain. Ada dua aspek yang selalu diperhatikan oleh NU dalam pembahasan tersebut. Sosialisme Indonesia menurut NU haruslah sosialisme ala Indonesia dan bukanlah sosialisme ala komunisme, baik Moskow atau Peking. Sosialisme Indonesia tak lain dan tak bukan adalah dibentengi ideologi negara walah Pancasila dan wud negara yang menjamin setiap penduduk menjalankan keyakinan agamanya. Sementara itu, tentang landasan, land reform, pada dasarnya NU dapat menyetujuinya selama gerakan ini tidak mengandung maksud melenyapkan hak milik pribadi dan negara. Menurut ajaran Islam, tiap-tiap hak milik harus dilindungi dan dipertahankan, namun juga diwajibkan menegakkan keadilan. Bagi Wahab Hasbullah, nilai dasar demokrasi adalah memanusiakan manusia dan mengaturnya agar pola hubungan antar manusia itu dapat saling menghormati perbedaan dan mampu bekerja sama sehingga menciptakan kesejahteraan bersama. Inilah sepenggal kisah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang Jawa Timur. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.